Nah, salah satu fitur dari bot SQ sama EDX ini yang selalu saya lakukan dan saya menghimbau teman-teman juga untuk melakukan setiap malam ya sebenarnya. Ini adalah mengecek kondisi market. Kenapa? Ya karena kita pengen tahu nih. Kita kan mau berdagang. Ibaratnya kita mau pergi ke pasar ya untuk berdagang ya. Nah, kita harus tahu pasarnya rame atau sepi gitu kan. Kita nanti udah bawa barang banyak ya ke pasar, ternyata pasarnya sepi gitu kan, nggak ada pembelinya. Ya, nah ini atau pasarnya ditinggalin ya, udah nggak ada orangnya gitu kan. Nah, kita bisa mengecek kondisi pasar ya, baik global maupun regional maupun IHSG sendiri ya. Perintah-perintahnya ada ini. Nah, ini kebetulan hari Minggu ya, kita bisa cek ya kira-kira hari Senin itu ya berdasarkan data hari ini bentuknya kan apa pasar kita seperti apa gitu. Nah, yang pertama dilakukan adalah untuk major ya. Ini untuk pasar global. Perintahnya bisa menggunakan indeks major atau simpelnya X aja garis miring X ya. Nih, saya juga kalau pakai X dia akan sama hasilnya. Sorry. Nah ya, hasilnya akan sama. Ini ya. Jadi bisa pakai indeks, garis miring indeks, atau menggunakan garis miring X ya. Nah, ini pasar global lagi kurang bagus ya. Ini datanya update update terus ya, update terus. Nanti kalau teman-teman coba misalnya pukul 13, mungkin hasilnya akan berbeda ya. Nah, sekarang posisinya lagi kurang bagus di sini ya, secara global gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa pakai regional ya. Misalnya kita mau indeks regional ya. Wah, sama ya. Ini sama aja perintahnya garis miring indeks atau garis miring rek ya. Nih. Merah juga ya regional ya. Ini Jepang ya. Terus ada Hanse Korea apa Hanse Cina dan segala macam ya. Sama ya. Nah, kita dilihat aja biar nggak bingung. Ini ya sama ya. Indeks, garis miring indeks atau garis miring X. Ini regional di kawasan Asia ya. Kawasan Asia. Kemudian selain itu kita juga bisa mengecek melalui dashboard ya atau odometer tuh ya apa sih istilahnya dashboard atau yang kayak di mobil tuh ya kita bisa pakai BB Rec ya ini untuk melihat kondisi market bull bear regional Asia ya jelek banget ya nih nilainya gini ya ini rata-rata 50 ya bagus warnanya hijau kalau IHSG coba kita lihat ya BBIDX nah jelek tapi lumayan lah ya dekat dengan 50 gitu ya nggak bagus juga sih nggak green juga gitu kan tapi oke lah tidak sejelek dari regionalnya gitu nah ini penting ya melihat kondisi market nih merah apa hijau nih besok IHSG gitu ya kita bisa pakai ini mulai dari slash garis miring X MAJ kemudian garis miring X rec kemudian ini ya BB rec BBIDX gitu ya nah eh, kata orang ini masuk bulan Mei ya kata orang ini mungkin proverb di barat atau kepercayaannya di market barat ya sell in May then go away katanya bulan Mei itu bulan yang buruk untuk trading ya tapi kita lihat aja gitu ya secara menahun ya di IHSG itu seperti apa sih performa bulanan kita bisa pakai seasonality chart ya kodenya garis miring SC IHSG kita lihat nih IHSG selama berapa tahun ke belakang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun ke belakang ya. Bulan Mei gimana nih gitu ya. Kalau dilihat ya kayaknya nggak melulu merah gitu ya. Nggak melulu merah gitu kan. Lebih banyak September yang merah ya kalau dilihat. Kita bisa sepertinya kita bisa lebih lebar deh tahunnya. Kalau nggak salah 15 gini kali ya. Oh nggak keluar. Kalau nggak salah ada
caranya untuk bisa lebih dari 5 tahun gitu ya, untuk melihatkan apa namanya seasonality chart ya. Nah di sini kita bisa tahu nih ancar-ancar nih karena ini awal bulan ya, jadi kita bisa mengetahui kira-kira di bulan Mei ini seperti apa gitu. Nah kita bisa lihat dari performa juga sebelumnya gitu ya. 2020 merah, Aprilnya hijau, Maretnya merah, Aprilnya hijau, Mei-nya jadi hijau juga. Nah, kalau di 2021 mirip-mirip kan, Aprilnya merah, Maretnya merah, Aprilnya hijau, kemungkinan mungkin Mei-nya hijau kalau kita melihat seperti itu. Jadi ini bisa jadi patokan juga ya, bisa jadi patokan juga. Nah, itu ya caranya untuk bisa melihat ya, mengecek kondisi market gitu ya sebelum kita trading ya. Itu pastikan kita sudah bisa melihat dulu kondisi market seperti apa. Oh, caranya dikasih SC2 nih. IHSG, misalnya gini ya, SC2 IHSG. Nah, keluarnya lebih banyak nih ya. 10 tahun. Maksimal 15 tahun dikasih nanti. Nah, ini ada up probability-nya juga ya. Di bulan Mei, 60% gitu ya. 60%. Nggak terlalu jelek ya. September tadi saya bilang lebih jelek. November lebih jelek lagi, 30% ya. Dari 10 tahun hijaunya cuma 3. Tahun 2020, tahun 2018, sama tahun 2014. Kalau kita lihat bulan Mei ini malah kalau dilihat 10 tahun, 6 hijau, merahnya 4 ya. Dari sisi probability lebih bagus ya, masih lebih bagus ya. Meskipun tidak sebaik di Januari, Februari, sampai bulan April ya. Atau mirip dengan April sih sebenarnya ya, April. Jadi April, Mei, Juni itu probability-nya 60, up probability-nya 60. Jadi hijaunya 6, merahnya 4. Gitu ya. Coba kita lihat kalau 15 tahun ya, pakai SC2, kasih angka 15. Nah ini. Mei 60. Masih sama ya, kalau dibuat 15 tahunan masih sama juga ya. Lebih jelek dia Agustus, September, November parah ya, 40% gitu ya. Tapi kalau Desember nih selalu bagus ya, hijau terus kalau bulan Desember. Nah, ini penggunaan seasonality chart ya, dan ini biasanya kita gunakan di awal bulan seperti hari ini gitu ya. Oke, itu dari mengecek kondisi market. Kita lanjut ke charting ya.